Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, ya pada malam ini kita bisa melanjutkan yang ngaji kitab Al-Aqidah As-Safariniyah karya Al-Imam As-Safarini rahimahullah. Dan pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan masih halaman 77 ya. Terakhir kemarin bait 118 ya. Sekarang kita akan membahas bait yang ke-119 ya. Mudah-mudahan bisa tuntas sampai bait 121. Qala al-muallifu rahimahullah, berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmati beliau. Fakun muti'an waqfu ahlat ta'ati fil haudi wal kausari was safa'ah. Ya, artinya fakun muti'an waqfu ahlat ta'ati fil haud wal kausari was syafa'ah. Jadilah engkau orang yang taat, ikutilah orang-orang yang taat. Nah, itu. Jika engkau ingin mendapatkan minum dari haud ya, di haud wal kausar. Haud yang ya, haud wal kausar kita udah bahas dulu ya. Al kausar itu salah satu nama sungai di sorga yang airnya mengalir ke haud, ke telaganya Nabi. Jadi kalau kamu ingin mendapatkan minum dari haud al kausar itu, maka jadilah kamu orang yang taat, ikuti orang-orang yang taat. Wasyafa'ah, dan engkau juga akan mendapatkan syafaat. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Jadi kalau kita ingin berdasarkan bait ini ya, bisa minum dari telaganya Rasul, telaga Al-Kausar, maka kita harus taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Kalau ada orang ngaku-ngaku sebagai umat beliau ya, yadda'i annahu min ummati Muhammadin walakinnahu la yuti. Walakinnahu la yuti wala yanqad wala yasiru ala manhajir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mengaku-ngaku bahwa dia umat Nabi Muhammad katanya, tapi dia tidak taat, tidak tunduk, tidak berjalan di atas jalan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahada la yanfa'uhu ya at-tasammi bil Islam. Maka pengakuan tersebut tidak bermanfaat ya. Walaupun dia mengaku saya muslim, saya umat Nabi Muhammad, tapi dia enggak taat. Dia tidak tunduk, dia tidak berjalan di atas jalan yang digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Bahkan seperti yang kita sudah bahas, dia akan dicegah nanti, terhalang, tidak bisa masuk telaganya Rasul SAW. Padahal itu keadaan yang sangat haus ya. Asaddu ma yakunu atsan wal iyadu billah. Keadaan di mana kita sangat haus. Nah, maka kata saya Al-Fauzan, falladhi yuridu an yasruba min hadzal haud, orang yang ingin minum dari telaganya Rasul itu, nah, yalzamu as-sunnata, hendaklah dia senantiasa berpegang teguh dengan sunnah. Waluzumu sunnati ma huwa bil amri as-sahl ya. Sebenarnya gampang, udah ikuti sunnah aja. Ikuti sunnah. Ini aslinya perkara yang gampang, walaupun memang banyak tantangan gitu. Jadi ikuti sunnah dan sabar gitu.
dalam mengikuti sunnah. Jadi isbir idza kunta turidun najat wa antasraw min hadzal haud. Sabarlah kamu kalau kamu ingin selamat, kalau kamu ingin minum dari telaga Al-Kautsar ini. Isbir alat tamassuki bi sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila an talqahu alal haud. Jadi bersabarlah engkau dalam berpegang teguh kepada sunnah Nabi, kepada sunnah Rasul. Sampai kapan? Ya sampai nanti kita ketemu dengan beliau di telaganya. Nah, itu butuh kesabaran memang. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian. Nah, lalu yang dimaksud ahlu ta'ah itu siapa? Ya ahlu ta'ah itu tadi kan ikuti ahlu ta'ah, orang taat, yaitu minas salafis soleh, dari generasi salaf yang soleh, yang terdahulu, minas sahabat, dari kalangan sahabat, wa tabi'in, dan dari kalangan tabi'in, wa atba'ahum hatta tarida hadzal haud. Jadi ikuti para sahabat, ikuti para tabi'in, ikuti tabi'ut tabi'in. Nah, kalau kita baca dalam surah At-Taubah ayat ke-100, ya, kalau ngikuti tabi'in, tabi'in itu kan yang ngikuti para sahabat ya. Jadi generasi ketiga atau generasi kedua ya. Generasi pertama yang ketemu Nabi namanya generasi sahabat. Generasi sahabat berakhir tahun ke-100 Hijriah. Tahun ke-100 Hijriah ya. Jadi ada sahabat Nabi yang paling akhir wafatnya itu adalah ya Wasilah atau Abu Tufail Amir bin Wasilah. Dia meninggal, ada yang mengatakan 100 Hijriah, ada yang mengatakan 110 Hijriah. Itu generasi sahabat berakhir pada tahun sekian, 100 atau 110. Lalu ahlu ta'ah dari kalangan tabi'in au atba'ahum. Nah, tabi'in ini Bapak Ibu di dalam Al-Qur'an tadi surah At-Taubah ya. Tabi'in yang kita ikuti siapa? Walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi kalau kita baca surah Taubah ayat 10 ya, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Orang-orang terdahulu dari kalangan sahabat ya, baik muhajirin atau ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti sahabat bi ihsanin. Nah, gitu. Jadi orang yang hidup di generasi tabi'in, Bapak Ibu, itu tidak mutlak kita mengikuti mereka. Kalau sahabat semua baik, as-sahabatu kulluhum udul. Tapi orang yang hidup di zaman tabi'in, di generasi tabi'in, itu tidak semua. Itu tidak semua. Tapi kalau sahabat semua baik. Kalau tabi'in, maksudnya generasi tabi'innya. Tapi tabi'in itu sendiri sebenarnya artinya orang-orang yang mengikuti salafus saleh, orang-orang yang mengikuti para sahabat. Tapi kalau kita bicara generasi tabi'in, generasi yang hidup di masa tabi'in, nah ini tidak semua mutlak kita mengikuti. Makanya tadi syaratnya harus mengikuti para sahabat bi ihsanin, dengan baik. Karena ada kadang-kadang orang mengamalkan suatu amalan yang tidak sesuai sunnah, dasar dia adalah generasi tabi'in. Nah, ini ada yang seperti itu. Loh, kalau tidak sesuai sunnah berarti generasi tersebut walaupun hidup di masa tabi'in tapi nggak ngikutin sahabat, itu jangan diikutin. Karena syaratnya harus alladzina taba'uhum bi ihsanin. Itu Bapak Ibu dan sekalian. Nah, itu generasi salafnya, ahlu ta'ah. Kemudian Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Tadi haud sudah kita bahas ya. Al-Kautsar kita sudah bahas. Berarti
Ya, satu lagi wasyafa'ah. Nah, dan syafaat. Syafaat juga harus diyakini. Kita harus meyakini seyakin-yakinnya bahwa nanti di hari akhir itu ada syafaat. Syafaat itu ya secara bahasa lawan kata as-sab'u wal watr ya. Wal fajri walayalin asyr wasyab'i wal watr. Lawan katanya watr itu ganjil, asyab'u itu genap. Itu maknanya secara bahasa. Nah, secara istilah syafaat itu aslinya adalah al-wasatatu fi husulil matlub. Ya, perantara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Nah, perantara itulah disebut syafaat. Nah, misalnya ada orang mencari sesuatu. Nah, lalu ada orang membantu dia untuk menemukan sesuatu yang dia cari, maka orang yang datang itulah dia perantara ya. Dia berarti yang memberikan syafaat. Gitu. Menjadi perantara dalam menunaikan hajatnya dia. Karena mencari sesuatu. Itu. Nah, jadi kenapa syafaat diberi nama syafaat dari kata asyab'u tadi? Karena orang yang menjadi perantara sehingga seseorang yang tadinya membutuhkan sesuatu dengan perantara kebutuhannya tercapai, berarti dia itu seakan-akan bergabung dengan orang yang sedang mencari sesuatu sendirian. Bergabung. Jadi tidak sendiri lagi dia, ada temannya. Dengan begitu dia akhirnya mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Nah, itu. Dan syafaat itu Bapak Ibu, ada syafaat di dunia, ada syafaat di akhirat. Nah, syafaat di dunia bisa diberikan oleh siapa saja. Tapi kalau syafaat di akhirat hanya orang-orang yang tertentu saja. Mana dasarnya kalau syafaat ada di dunia? Dalam surah An-Nisa ayat 85. Man yasfa syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibu minha wa may yasfa syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflu minha. Jadi barang siapa yang memberikan syafaat atau bantuan kebaikan, maka dia akan mendapatkan bagian dari kebaikan itu. Dan barang siapa wa may yasfa syafa'atan sayyi'ah, barang siapa yang memberikan syafaat yang buruk atau bantuan yang buruk, maka dia pun akan menanggung dosa dari keburukan tersebut. Nah, kata syafaat di dalam ayat 85 surah An-Nisa ini adalah syafaat dalam konteks dunia. Gitu. Nah, ya contoh syafaat yang baik itu Bapak Ibu, ya ketika misalnya ada orang ya mencari-cari rumah kontrakan, muter-muter nggak ketemu-ketemu. Lalu kita bantu, Bu, Pak mau cari kontrakan, nje Bu, Pak. Oh di sana itu ada, ya ada rumah di kontrakan. Ternyata cocok kan? Dia terbantu atau tidak? Nah itu syafaat hasanah. Bantuan sekecil apapun Bapak Ibu yang kita berikan kepada seseorang sehingga keinginan orang itu tercapai, itu syafaat. Dalam hal kebaikan maka kita akan mendapatkan kebaikan. Nah itu. Tapi syafaat di dunia ini juga ada syafaat yang buruk. Ada syafaat yang buruk. Misalnya apa? Orang yang membantu orang lain untuk melakukan suatu perkara yang haram. Nah ini buruk. Contoh apa? Sogok menyogok gitu ya. Dia tidak punya kompetensi, tidak punya keahlian untuk duduk di jabatan tertentu, tapi karena sogokan akhirnya dia duduk di situ, masuk di situ. Nah, yang membantu dia menduduki jabatan tertentu, nah itu dia menjadi perantara yang akan mendapatkan keburukannya juga nanti. Nah ini di dunia ada. Nah dan juga nanti ada syafaat di akhirat. Nah yang dimaksud di sini adalah syafaat di akhirat.
Jadi baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ini sudah masuk waktu Isya ya. Kita azan Isya dulu ya, nanti kita sambung lagi insyaallah. Ya, monggo yang bertugas muadzin. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya kita sudah memasuki waktu Isya, kita lanjutkan. Jadi itu syafaat ya. Nah, nanti di akhirat yang dimaksud asy-syafaah di sini adalah syafaat di akhirat maksudnya. Nah, syafaat di akhirat itu adalah perkara yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Ya. Dan itu pasti ada. Tidaklah seseorang mendapat syafaat kelak di hari akhir kecuali memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama adalah izin dari Allah Ta'ala. Karena kalau syafaat itu ada 2 pihak. Ada yang memberi asy-syafaat, ada yang menerima syafaat. Yang memberi syafaat disebut asy-syafi'u, yang mendapat syafaat disebut al-masfu'u lahu. Nah, ada pihak-pihak yang memang oleh Allah diizinkan memberi syafaat. Bisa memberi syafaat seperti nabi, malaikat, para rasul, orang-orang soleh, anak kecil yang meninggal di waktu masih belum balik. Nah, itu mereka berdasarkan dalil-dalil yang ada bisa memberikan syafaat. Ya. Tapi tadi seizin Allah. Maka dalam surah Al-Baqarah 255 Allah mengatakan man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idzni. Siapakah orang yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah? Wasyafa'atu lillahi jami'an. Syafaat itu semua milik Allah. Orang enggak bisa nolong orang lain di hari akhir kecuali Allah izinkan. Nah, ini Bapak sekalian. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, nah, beliau punya kekhususan gitu dalam masalah syafaat ini. Nah, sehingga beliau punya namanya as-syafaatul uzma, ya. Syafaat besar kelak nanti di hari akhir. Semua nabi rasul enggak bisa, hanya beliau yang bisa. Nah, kemudian syafaat dari nabi membuka pintu sorga. Jadi orang yang pertama kali membuka pintu sorga adalah Nabi Muhammad SAW, bukan nabi yang lain. Beliau dulu, baru diikuti oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua radhiyallahu anhu, baru yang lain. Jadi para nabi yang lain itu di belakang Nabi Muhammad SAW. Ini syafaat yang Allah izinkan dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Termasuk syafaat khusus Nabi adalah bisa memberikan syafaat kepada pamannya Abu Thalib. Walaupun beliau meninggal dalam keadaan kafir, tapi nah beliau diringankan azabnya ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah mengizinkan Rasulullah SAW memberikan syafaat kepadanya dalam apa? Fi takhfifi al-azab anhu, dalam meringankan azab Abu Thalib. Karena syafaat dari Nabi, ya, ini syafaat khusus ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka Abu Thalib adalah orang yang paling ringan azabnya di neraka. Jadi hanya terbakar kakinya saja sampai mata kaki. Itu pun pakai terompah. Tapi meskipun demikian, otaknya mendidih. Itu seringan-ringannya seperti itu. Nah, karena beliau mendapat syafaat dari Nabi SAW. Nah, ini khusus, hanya milik beliau yang Allah izinkan hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian orang yang akan mendapatkan syafaat, Bapak Ibu, itu juga ada syaratnya. Apa syaratnya? Ridho. Allah ridho sama dia. Allah mengizinkan Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada umatnya. Tapi kalau Allah enggak ridho sama umatnya, apakah dia bisa mendapatkan syafaat? Tidak. Itu kan banyak orang kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya, misalnya. Kita nantikan syafaatnya. Iya, kita nantikan. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang membuat Allah enggak ridho sama kita, enggak mungkin Rasul bisa memberikan syafaat. Akan terhalang, Bapak Ibu. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan, nah, di antara syarat bahwa
orang yang akan mendapat syafaat itu harus diridhai Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 28. Wala yasfa'una illa liman irtadha, dan mereka semua itu enggak bisa memberikan syafaat kecuali hanya kepada orang yang Allah ridhai. Illa liman irtadha. Nah, ini Bapak Ibu. Dan ada perkara-perkara yang dijelaskan oleh para ulama yang membuat Allah tidak ridho kita dapat syafaat. Itu kita harus tahu. Nah, setidak-tidaknya ada 5 ya. Orang yang Allah tidak ridho dia mendapat syafaat. 1, ya, kesyirikan. Orang syirik, musyrik itu Allah enggak ridho dia mendapat syafaat. Ya, berdasarkan dalil ya, di antaranya dalam surah Ghafir ayat 18 ya. Malil zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Jadi orang-orang musyrik, orang zalim itu enggak ada teman dekat, enggak ada orang yang bisa memberikan syafaat kepada mereka. Yang kedua, pemimpin yang zalim. Yang pemimpin zalim, banyak bohongnya. Nah, itu zalim atau tidak? Nah, itu pemimpin yang zalim itu tidak akan dapat syafaat. Yang ketiga, al-ghulu fiddin, berlebih-lebihan dalam beragama. Berdasarkan hadis Nabi riwayat Imam At-Tabrani, sinfani min ummati lan tanalahu masyafaati. Ada 2 golongan orang dari umatku yang tidak bisa dapat syafaat dariku. Imamun zalum, pemimpin yang zalim, banyak sekali kezalimannya. Wa kullu ghalin marikin, dan setiap orang yang berlebihan dalam beragama ya. Ghalin. Nah, itu 3 penghalang syafaat. Jadi jangan berlebihan. Apa sih contohnya berlebihan dalam agama, Bapak sekalian? Ya contohnya misalnya kita setiap hari puasa terus, gitu ya. Enggak ada liburnya puasanya ya. Sepanjang tahun, sepanjang bulan kita puasa, itu berlebihan. Atau sepanjang malam sholat terus, enggak pernah tidur. Ah, itu namanya ghulu fiddin ya. Dalam ibadah. Itu. Atau ghulu dalam akidah misalnya. Nah, itu ada juga. Misalnya berlebih-lebihan memuji-muji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berlebih-lebihan di dalam memuliakan orang-orang soleh. Nah, sampai kita minta bantuan istighosah kepada orang soleh yang sudah mati misalnya. Itu ghulu dalam agama. Nah, jadi ini sekalian. Lalu enggak mau nikah. Nah, itu ghulu juga. Nah, itu ghulu itu. Kenapa enggak mau nikah? Saya mau fokus ibadah aja ya. Nah, ini tidak boleh. Itu ghulu dalam beramalnya. Lalu yang keempat, at-takdzibu bis syafa'ah. Orang yang mendustakan syafaat. Kata Nabi, kata Anas bin Malik, beliau mengatakan man kadzdzaba bis syafa'ati falaisa lahu fiha nasib. Orang yang mendustakan syafaat, dia enggak akan dapat bagian daripada syafaat itu. Disebutkan oleh Imam Al-Ajuri dalam kitab Asy-Syariah dan sahih sanadnya. Juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Yang terakhir yang bisa menjadi penghalang syafaat, Bapak Ibu apa? Bid'ah dalam agama. Itu ahlul bid'ah. Itu nanti akan terhalang mendapatkan syafaat. Maka hati-hati ya, kita nantikan syafaatnya tapi kita sering-sering mengamalkan amalan bid'ah. Nah, itu jadi penghalang. Kita nggak bisa dapat syafaat. Ya baik Bapak Ibu dan sekalian, ini dulu ya sementara yang bisa kita bahas. Ini udah waktu iqamah ya. Udah jelas ya kira ya? Nah, udah jelas. Baik. Mudah-mudahan kita semua bisa menghindari ya penghalang-penghalang syafaat sehingga kelak nanti kita betul-betul bisa mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.